Halo teman-teman semua, kembali lagi di Belajar Bareng sama kelompok 1. Nah, teman-teman pernah nggak sih bertanya-tanya, kenapa sih air laut itu terasa asin? Nah, di video ini kita akan mengupas tuntas mengenai salinitas di laut. Sebelum mengenal lebih jauh tentang salinitas, kita harus tahu dulu nih, apa sih salinitas itu? Salinitas merupakan tingkat keasinan atau kadar garam terlarut yang ada pada suatu perairan. Kalau secara umum, salinitas air di laut berkisar antara 33 hingga 37 bagian per 1000, artinya dalam 1000 gram air laut terdapat sekitar 33 hingga 37 gram garam terlarut. Salinitas itu sangat penting loh bagi kehidupan laut. Nah, ternyata nilai salinitas pada setiap wilayah perairan dapat berubah-ubah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Apa aja sih faktornya? Mari kita bahas. Faktor pertama adalah penguapan. Nah, penguapan ini terjadi ketika sinar matahari memanaskan permukaan laut. Coba bayangkan, saat kalian sedang memasak air dan airnya mendidih, maka air akan menguap ke udara, tetapi garamnya tidak ikut. Sama seperti itu, di laut, ketika air menguap, garamnya tertinggal. Hal ini menyebabkan kadar garam di air yang tersisa menjadi lebih tinggi. Semakin tinggi suhu udara, semakin tinggi pula tingkat penguapan dan otomatis salinitas juga meningkat. Faktor kedua adalah curah hujan. Saat hujan turun, air tawar bercampur dengan air laut dan mengencerkan kadar garam yang ada di laut tersebut. Ini membuat salinitas menurun, terutama di daerah dekat garis pantai atau sungai. Namun, di daerah dengan curah hujan rendah atau gurun, kadar garam biasanya lebih tinggi. Nah, coba kita bayangkan bersama-sama, jika suatu daerah laut mengalami hujan yang terus-menerus, air laut akan menjadi lebih tawar daripada biasanya. Sebaliknya, jika jarang hujan, salinitas di daerah tersebut bisa lebih tinggi. Selanjutnya, ada arus laut. Arus laut itu seperti jalan tol yang menghubungkan berbagai wilayah laut. Ada arus yang membawa air dengan kadar garam tinggi ke tempat lain, dan ada juga yang sebaliknya. Arus ini dapat bergerak baik secara horizontal dari satu wilayah ke wilayah lain maupun vertikal dari permukaan ke kedalaman laut. Contohnya, di dekat daerah Khatulistiwa, arus biasanya membawa air yang lebih hangat dan asin. Sedangkan di kutub, arus membawa air yang dingin dan dengan kadar garam lebih rendah. Inilah yang membuat salinitas berbeda-beda di tiap daerah. Berikutnya adalah pola sirkulasi air. Pola ini adalah gabungan dari angin, gelombang, dan pertemuan air tawar dengan air laut. Ketika sungai bertemu dengan laut, air tawar akan bercampur dengan air asin, membuat kadar garamnya berkurang. Misalnya, di daerah muara sungai, air laut akan lebih tawar karena percampuran dengan air sungai. Sementara itu, di laut terbuka yang jauh dari sungai, salinitas bisa lebih tinggi karena sedikit pengaruh air tawar. Dan faktor terakhir adalah kedalaman air. Di permukaan laut, salinitas seringkali lebih rendah karena adanya percampuran yang lebih besar dari angin dan hujan. Namun, semakin dalam kita menyelam, kadar garam biasanya semakin tinggi. Hal ini karena air di kedalaman lebih tenang dan tidak terlalu terpengaruh oleh faktor-faktor di permukaan. Setelah tahu faktor-faktor yang mempengaruhi salinitas seperti penguapan, curah hujan, arus laut, dan kedalaman air, gak heran kan kalau salinitas itu sangat dinamis? Makanya kita perlu metode pengukuran yang tepat untuk memantau. Nah, gimana sih cara kerjanya? Yuk kita bahas. Metode pengukuran salinitas ada 3, diantaranya refraktometer, salinometer, dan CTD. Refraktometer memanfaatkan pembiasan cahaya yang nantinya akan menghasilkan indeks bias. Indeks ini dapat berubah seiring dengan konsentrasi garam. Berikutnya ada salinometer. Alat ini menggunakan daya hantar listrik air laut untuk menghitung salinitas. Semakin asin, semakin besar dayanya. Dan yang terakhir ada CTD, yaitu Conductivity, Temperature, and Depth. Alat ini dapat dengan sekaligus mengukur salinitas, temperatur, serta kedalaman laut. Setelah memahami berbagai metode pengukuran salinitas, kita juga harus tahu nih, gimana sih kondisi salinitas di laut dalam? Pada kedalaman tertentu, pengaruh faktor-faktor eksternal seperti curah hujan, penguapan, dan aliran air tawar dari sungai akan hilang. Namun akan terbentuk haloklin, yaitu zona transisi di mana salinitas meningkat secara signifikan. Di laut dalam, salinitas menjadi tinggi dan stabil karena sirkulasi termohalin. Sirkulasi termohalin adalah proses yang menggerakkan air laut berdasarkan perbedaan suhu dan salinitas. Proses ini melibatkan tenggelamnya air dingin dan asin di kutub
yang bergerak lambat di dasar laut, membawa garam dan nutrien. Sementara air hangat dari daerah tropis naik ke permukaan. Hal ini menjaga kadar garam di laut dalam tetap tinggi dan stabil. Oh iya, salinitas ternyata punya pengaruh besar loh terhadap ekosistem. Gimana sih salinitas bisa mempengaruhi ekosistem? Yuk kita bahas. Dimulai dari dasar rantai makanan laut, yaitu plankton, yang merupakan organisme kecil yang mengapung di lautan dan menjadi makanan utama bagi banyak spesies laut, dari ikan kecil hingga paus besar. Plankton ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, terutama perubahan salinitas. Jika salinitas terlalu tinggi ataupun rendah, plankton sulit bertahan hidup. Ketika jumlah plankton berkurang, hewan-hewan yang bergantung pada mereka sebagai sumber makanan juga ikut terkena dampaknya. Misalnya, ikan-ikan kecil yang memakan plankton akan berkurang jumlahnya, dan akhirnya predator besar seperti hiu atau paus akan kekurangan makanan. Inilah yang kita sebut sebagai gangguan rantai makanan. Nah, selanjutnya adalah keseimbangan osmoregulasi. Keseimbangan osmoregulasi adalah tantangan penting bagi organisme air. Mereka harus menjaga keseimbangan air dan garam dalam tubuh agar dapat bertahan hidup. Perubahan salinitas yang tiba-tiba, seperti akibat penguapan tinggi atau masuknya air tawar, dapat mengganggu mekanisme ini. Organisme yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat seringkali mengalami stres fisiologis, bahkan kematian. Wah, nggak terasa ya kalau kita sudah dari penghujung video. Tadi kita sudah belajar banyak kan mengenai salinitas, mulai dari definisi, faktor yang mempengaruhi, metode pengukuran, kondisi salinitas laut dalam, juga bagaimana pengaruhnya terhadap ekosistem di laut. Cukup banyak ya, tapi semoga teman-teman bisa lebih paham mengenai konsep salinitas. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di Belajar Bareng sama kelompok 1 berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah!